Allah. Amin. Senyum dia juga senyum. Alhamdulillah. Senyum. Sehat ya, nggak ada keluhan apa, sehat-sehat. Cuma ya bilang capek kan, biasa kalau capek. Tapi kalau sudah main di lapangan biasanya udah riang dia. Beliau ini kemarin sore berangkat dari rumah untuk latihan yang rutin ya, latihan rutin hari Senin itu di Alang Sutra, sekitar 15-20 menit gitu. Jadi kira-kira 20 menit dia. Baru satu set. Temannya servis, dia ada di belakang, stop dulu temannya. Itu ditengok dia sudah seperti jongkok duduk gini, nahan di lantai, dan akhirnya itu seperti semaput, terus keluar tadi seperti orang ngorok itu. Ya di situ mungkin menurut saya di situlah hidup sudah lepas. Saya baru saja mendapatkan hasil saya kembali hari ini dan dinyatakan positif virus corona. Saya dalam isolasi diri sekarang dan insya Allah akan segera pulih sepenuhnya. Saya mendorong semua orang untuk mengambil semua langkah untuk tetap aman dan sehat. Harap berhati-hati diri Anda dan orang yang Anda cintai. Bangun sistem kekebalan Anda dan lakukan ini dengan serius. Sampai jumpa lagi. Jadi bisa kami sampaikan memang kondisi hari ini memang di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran memang dari kemarin seminggu terakhir memang tinggi, bahkan sampai 661 yang masuk UGD, 525, 625 hari ini tadi kemarin. Ya ini memang terjadi seperti itu, lonjakan-lonjakan ini melebihi dari Januari waktu itu tanggal 24 puncaknya. Itu efek dari libur Natal dan Tahun Baru. Ya, jadi ini lumayan hektik ya di UGD. Ya memang faktanya seperti itu. Dan salah satu total dari tower yang merawat di sini, ya memang sudah ada yang satu tower di tower 5 itu kemarin sempat 97%. Jadi kita saat ini merawat 5.445. 5.445. Jadi ini sudah lampu kuning lah. Sudah lampu kuning bahwa masyarakat harus melihat ini sebagai peringatan. Jadi bisa melakukan antisipasi, jadi ya mengurangi kegiatan mobilitas, ketemu dengan orang, itu dikurangi untuk saat ini. Karena proses tracing dan tracking memang masih berlangsung di Jakarta ini. Seluruh puskesmas masih proses tracking, tracing, dan testing. Ya kalau saya melihat memang rata puskesmas yang ngirim ke sini memang faktanya memang banyak ya, memang mereka ngirim yang tidak seperti biasanya, pakai bis sekolah kan. Memang ini ya menurut saya ini lampu kuning untuk DKI Raya. DKI Jakarta memang harus dikendalikan benar di hulunya. Saya selalu ngomong hulu itu yang menjadi kuncinya. Kalau kita hilir di sini hanya menerima pasien efek dari hulu. Jadi kalau hulunya tidak bisa dikendalikan, akhirnya confirm positifnya banyak. Ya. Akhirnya yang masuk ke hilir ke tempat kita juga banyak. Sebanyak-banyaknya kita di hilir menampung tempat yang banyak untuk isolasi. Kalau hulu tidak dikendalikan, ya tidak akan selesai, akan seperti ini terus. Jadi sebenarnya ini harusnya menjadi pengalaman kedua kali ya. Kita sudah lebaran pertama melonjak, terus kemudian libur Natal Tahun Baru habis itu melonjak. Kemudian ini harusnya sudah menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia tentunya. Harusnya tidak boleh terjadi. Apa hal-hal yang harus dilaksanakan harusnya sudah tahu juga. Ya, prinsipnya adalah ini memang masih era pandemi. Jadi masyarakat harus paham bahwa pandemi virus COVID-19 ini untuk mengendalikan dari diri kita sendiri terutama. Ya dengan aturan-aturan regulasi yang sudah dibuat pemerintah. Mobilisasi orang dikurangi, ya kan? Pembatasan-pembatasan dilakukan, ya termasuk PPKM mikro. Nah, itu kan harusnya kesadaran masyarakat sendiri. Ya tidak usah dipakai aturan pun kalau dia sudah paham penyebaran virusnya seperti ini, dengan cara manusia ketemu manusia yang lain. Manusia kontak dengan manusia yang lain yang membawa virus.
Nah itu intinya itu, sehingga meminimalkan kontak itu yang menjadi kunci sebenarnya. Ya, meminimalkan kontak dengan orang yang positif. Kita nggak pernah tahu di luar sana. Kumpul-kumpul seperti demo, emang kita tahu sebelum demo janjian. Kamu positif nggak? Negatif nggak tahu kan? Kecuali sebelum kumpul-kumpul itu dilakukan swab PCR dan dipastikan negatif. Ya mungkin itu aman. Namun selama itu tidak bisa dilakukan ya. Tentunya prokes itu yang sebagai senjata kita. Selain vaksin, memang itu harus kita semua harus divaksin. Karena itu salah satu memang bentuk dari pertahanan tubuh kita biar meningkat. Ya, jadi ada Kemayoran termasuk ya, Cipayung, Ciracas itu termasuk merah di peta kita sekarang ini. Berdasarkan hasil tracing yang dilakukan dan hasil yang positif tentunya yang dilakukan oleh tim surveillance yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Walaupun puskesmas yang lain faktanya juga banyak yang ngirim, biasanya ngirim 7, sekarang ngirim 20. Ini banyak ini, jadi masih sampai berlangsung sampai malam ini. Kita masih di call center juga masih dihubungi oleh vaskes-vaskes seluruh DKI Raya. Bahkan di luar DKI pun Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor yang kesusahan nggak dapat tempat isolasi menghubungi call center kita. Ya kalau di sini kan memang sudah mulai ada ya, di Jakarta ada 16-17 beberapa yang dilaporkan ada. Namun mudah-mudahan bukan karena itu ya, tapi kita harus waspada. Klaster-klaster yang kemarin terjadi memang kayak di Cipayung, memang mereka lebaran ya, jadi kunjung-pengunjung, terus kemudian makan bersama. Itulah yang sebenarnya menjadi pokok awal di klaster yang ada di Cipayung. Dan sampai sekarang berlanjut masih di tracing, sehingga kelurahan 6 kelurahan di sampingnya semua ikut di tracing, termasuk Ciracas, Bambu Apus itu, dan positifnya juga lumayan tinggi. Ya pada prinsipnya COVID-19 kan sama prinsipnya, gennya kan tetap sama. Namun yang harus diwaspadai adalah kecepatan dia bisa menularkan dan kecepatan dia bergerak sehingga memungkinkan di paru lebih ganas kan gitu pergerakannya, untuk mengakibatkan paru itu timbul ya gejala-gejala pneumonia. Yang itu yang harus kita waspadai. Hanya kecepatan menular seperti di Kudus kan dilaporkan itu dilaporkan varian baru dari India 16-17. Makanya cepat menyebarnya yang di Kudus itu. Ya untuk saat ini ya perlu penelitian lebih lanjut ya. Artinya apapun bentuknya, yang penting ini adalah virus, pengendaliannya harus ketat ya. Jadi human to human. Dia kontak. Jadi kontak orang dengan orang. Itu harus dikurangi. Nah, itu yang penting, memang pembatasan seperti itu yang harus dilakukan untuk mengendalikan penyebaran dari COVID-19 ini. Jadi bukan ditutup tapi kita kendalikan. Jadi gas rem kan gitu. Jadi kalau mengingat memang UGD kita sudah penuh kemarin kan, memang kalau diterima terus kan kasihan. Mereka sampai pagi. Memang kan perlu proses registrasi, perlu proses. Kemudian yang bergejala juga perlu dicek, ditensi, perlu cek darah, kemudian perlu rongsen, memang antri. Ya itu memang ya prosedur yang harus dilakukan. Makanya kita bagi mulai hari ini, pagi tadi istirahat dulu sebentar, nanti siang tadi mulai lagi. Ya, kita atur untuk pergerakan dari puskesmas dalam mengirim pasien ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Ya 661, tadi 600, kemarin ini 625. Ya antara pokoknya seminggu terakhir ini memang tinggi, 500, ini sangat tinggi memang, faktanya seperti itu. Untuk per hari ini Pak? Ya per hari ini kan nanti update-nya baru besok pagi. Ya nanti kita hitung 06.00, mungkin pergerakannya mungkin lebih turun daripada kemarin karena memang kita batasi pagi tadi. Ya tiap hari, kalau kita kan sudah menyembuhkan total dari pertama kita berdiri kan 62.000 lebih yang sudah negatif ya, yang sudah disembuhkan dari sini. Jadi tiap hari kan mereka ada swab, kemudian hasilnya kalau negatif pulang atau positif dengan pertimbangan DPJP, cycle threshold sudah tinggi, mereka pulang, udah nggak menular. Itu masyarakat juga udah nggak usah khawatir kalau udah ada keluarganya masih positif tapi sudah dirawat di 10 hari dan tidak ada keluhan gejala apapun, memang kita kebijakan dari itu SOP kita memang dipulangkan. Saya ingin menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, ya memang khususnya di era pandemi ini kita harus ingat, harus menyadari
memang sekarang ini masih era pandemi COVID-19 yang harusnya masyarakat bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Karena memang itu kuncinya. Walaupun sudah divaksin juga, ya selama ini memang tidak menutup kemungkinan ada juga yang masih bisa terkena. Jadi protokol kesehatan itulah yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Apa itu? Memakai masker, ya dimanapun berada saat bertemu dengan teman-temannya, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik tentunya, habis megang apapun itu, kemudian menjaga jarak, ya, mengurangi mobilisasi, ya, mengurangi ketemu dengan orang salah satunya, berkerumun, itulah yang harus dilakukan untuk saat ini. Dan ini kita prokes banget karena kita udah pernah kena COVID dan ini benar-benar deh sekarang kalian harus semua waspada, jangan lengah, yang udah vaksin pun jangan lengah karena vaksin tidak menjamin lo nggak kena, ya hanya mengurangi resiko saja. Dan ini lagi meningkat banget, ayo tetap prokes, tetap jaga jarak, tetap 3M. Kadang kelepasan, bukan kelepasan mungkin kita pakai masker tiap hari, tapi ketika kita ketemu orang terus kita makan bareng, nah itu celahnya di situ. Apalagi kalau kalian yang tinggal di rumahnya tuh sama orang tua, ada orang-orang tua, bahaya. Sayangnya keluarga kalian. Pin baju. Ini dia suasananya, mereka lagi pada makan siang di situ. Untung ada Mbak Ina yang nanti ngurusin. Izin dokumentasi ya? Silahkan. Sama dapurnya ini yang dipakai sama yang positif. Mungkin 2 hari yang lalu itu ponakan-ponakanku di diagnosa juga positif. Tapi memang kita beda kota ya. Mereka tuh ada di Jogja, aku ada di Jakarta. Pasti kekhawatiran mah cukup tinggi ya, karena apalagi seorang ibu, anak-anaknya juga terkena musibah seperti ini gitu. Jadi rasanya pasti dia ingin gabung sama anak-anaknya kan, cuman nggak memungkinkan gitu. Umumnya anak-anak itu tertular dari orang dewasa, misalnya orang tua, kakek nenek, atau kakak-kakaknya. Jadi kalau orang tuanya terkena ringan, ya anaknya juga ringan, itu umumnya tidak bermasalah. Artinya kita bisa merawat sama-sama. Yang jadi masalah kalau orang tua, salah satu atau kedua orang tuanya terkena penyakit yang lebih berat sehingga memerlukan perawatan di ruang isolasi yang khusus, apalagi dengan ventilator, dan anaknya ringan dan tidak ada yang menjaga, tentu saja ini akan menjadi masalah. Intinya materinya kayak ini kan juga cerai. Maka pokok masalahnya adalah perceraian, dan itu dikabulkan oleh majelis setelah mendengar keterangan saksi dan lain sebagainya. Selain itu terus apa lagi, Pak? Sudah cukup. Ya. Larissa. Larissa. Iya, sudah. Sedikit lagi, Bang. Bang, dikit lagi, Bang. Ya, makasih. Larissa. Sorry. Bicara soal anak. Iya. Ada komunikasi setiap harinya? Oh enggak, cuma soal anak aja. Tapi tahu nggak sih kenapa hari ini apa yang apa mau berjanjian? Oh nggak tahu kenapa nggak mau hadir. Udah ya, permisi ya. Iya. Larissa. Ayo. Dikit lagi, gimana perasaannya, maksudnya gugatannya diterima sepenuhnya sama majelis hakim kita? Gimana? Lega nggak sih sekarang? Ya lega tapi. Ayo. Iya Pak. Permisi ya. Maaf ya, udah ya. Single parent seperti apa, gimana? Harus lebih kerja keras kayaknya. Belok kiri. Udah ya.
Baik, alhamdulillah. Semalam masih besok ya, Tia? Iya, masih datang ke sini. Itu gimana? Sebenarnya itu masih salah satu saya sih karena menulis di kontrak. Tapi nanti insya Allah saya mau berikan statement. Permisi dulu ya kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Minggu depan datang sidang nggak, Ci? Kenapa? Minggu depan datang sidang? Ya, insya Allah saya datang sama lawyer saya. Ya, permisi. Pengennya rujuk apa gimana, Ci? Enggak, pasti bisa. Ya, terima kasih ya. Oh enggak, Setelah mediasi ini? Tetap berlanjut. Ya sudah mantap Pak. Oke. Ya, duluan ya. Amar pengen ngomong nih buat Bang Alvin dan Cilarissa, ya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun, ya, apapun yang orang bilang buat Bang Alvin, buat Cilarissa, Amar sebagai adik akan selalu sayang, doa dan mensupport mereka berdua, apapun yang terjadi. Dan Amar mendoakan yang terbaik buat mereka. Kemudian untuk netizen, yuk jangan saling membenarkan, jangan main kubu-kubuan, jangan saling menyalahkan. Ya, kita doain aja. Yuk kita bareng-bareng harus dewasa. Kita doain yang terbaik buat mereka. Yang terakhir, doain gue pengen kawin. Biar berkah, biar sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu. 10 Juni di Masjid Az-Zikra. Kalau dibilang terganggu sih, kalau Amar enggak ya, biasa-biasa aja. Kalaupun ini ada masalah ya udah kita hadapi dengan sabar, tabah, kita hadapi dengan kepala dingin. Kita support Bang Alvin, kita support Cilarissa, yang terbaik buat mereka. Insya Allah Allah berikan yang terbaik buat mereka. Karena Amar sayang sama mereka berdua. Malam itu saya sedang meluncur dengan kecepatan yang sedang, tidak cepat, normal saja. Karena seperti biasa kita akan melewati perlintasan lalu lintas. Tidak. Saya biarkan campuran waktu sampai nanti akhirnya ternyata kemudian saya dilaporkan. Nah, sudah masuk ke proses hukum, bukan saya menanti proses hukumnya sebenarnya, tapi karena sudah masuk ke proses hukum, nanti biarkan saja. Nanti setelah saya dipanggil ke Polda beberapa hari mungkin ke depan nanti setelah itu baru bisa dilihat proses damainya. Kemudian saya ajak lagi sekali lagi untuk ayo kita selesaikan. Kita ke pinggir dulu, Ternyata ditolak, tetap ditolak. Menyatakan bahwa bahkan sempat terjadi, saya terdengar bahwa Anda tidak tahu saya siapa. Beliau itu menyusul sang supir untuk cepat-cepat meninggalkan tempat. 2 kali dia mengajak. Ayo kita tinggalkan saja. Saya tidak mau menyelesaikan di sini. Bukan salah kita. Seperti itu kira-kira. Akhirnya mereka meninggalkan tempat. Jadi saya juga harus mengklarifikasi, ada juga pemberitaan bahwa katanya sang penumpang yang di tengah itu mengajak pada saat itu untuk menyelesaikan ke polisi, lalu saya yang kabur meninggalkan tempat. Itu sama sekali tidak benar. Kalau dari posisi cedera yang terjadi pada mobil, terlihat jelas bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi bukan kesalahan itu. Tapi apakah nanti proses secara hukum akan dipastikan kesalahan Lucky atau kesalahan pengendara dari Roy Suryo, itu tentunya kita serahkan pada proses hukum yang sedang berjalan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.